Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita sampai hari ini. Mari kita bersyukur dan memuji Tuhan. Ibadah ini akan dipimpin oleh Saudari Widya Barita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Biarlah kita boleh meneduhkan hati pikiran kita. Kita mau siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu hadir di tempat ini untuk mencari kekuatan, untuk mengalami pribadi Tuhan yang kiranya akan terus menolong kita semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Saya sambut kita bangkit berdiri. Saya memberikan kesempatan bagi kita masing-masing untuk bersyukur pada Tuhan secara pribadi untuk anugerah dan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh mengakui bahwa dengan dekat kepada Tuhan saja kita tenang, kita boleh memperoleh kekuatan, perlindungan, keselamatan. Bahkan kita boleh membaharui hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Hanya dekat Engkau Allah, kami merasakan tenang.
Mari kita renungkan Bapak Ibu akan indahnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kita jarang bersyukur, lalai bersyukur, bahkan tidak pernah bersyukur? Bersyukurlah Bapak Ibu. Indah kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Indah pribadinya mengubahkan kita, Bapak Ibu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mayor Erwin Tabubolon akan berdoa buat kita semua. Kau Bapakku yang setia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat ibadah hari ini untuk memberkati kita, untuk menolong kita menjalani semua kehidupan ini. Yakin dalam dirimu bahwa engkau ada bersama dengan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami dasarkan, kami alaskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan untuk membaca pengakuan iman bala keselamatan dengan sikap berdiri dan tertib. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka
dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada taatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang berjana. Kami persilakan untuk duduk kembali, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Bersama-sama kita akan melanjutkan ibadah pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita menyanyikan pujian dari nyanyian buku Bala Keselamatan nomor 9, di mana melalui pujian ini kita boleh menyaksikan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam
baik akan masuk hadirat Tuhan dengan selalu memiliki hati yang bersyukur. Haleluya, kita nyanyikan pujian ini. Dan kita percaya bahwa Dia pegang hari esok kita, karena Dia adalah Allah yang hidup. Sebab Dia hidup, haleluya, ada hari esok. Yang keras Bapak Ibu, sebab Dia hidup, imani dengan penuh kemenangan. Sekali lagi kita katakan, Dia hidup, Dia Tuhan yang hidup. Sebab Dia hidup.
sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari Sebab Yesus hidup. sebab Dia hidup. Kami tidak pernah gentar. Ku Tak tak gentar karena Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. hidup jadi Jadi berarti sebab Dia hidup. sekali lagi kita katakan hidup jadi Berarti sebab Dia hidup. Yesus hidup. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita juga akan menikmati berkat yang luar biasa juga dari persembahan pujian yang akan disampaikan oleh sepasang yang saling mengasihi dan mencintai, Bapak Pendeta Harimu dan istri. Silakan. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan pujian hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti tadi di dalam nyanyian kita, meski sengsara hidupku Allah baik. Dan Allah itu setia, Yesus setia untuk kita semuanya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih, ku percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih, ku percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih, ku percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong,
bersama-sama berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Biarlah pujian ini boleh menjadi kesaksian kita semuanya. Amin. Terima kasih pujiannya telah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Pada saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Pada saat persembahan dijalankan, kita akan bersama-sama juga akan menyanyikan pujian dari buku Bala Keselamatan nomor 262. Setelah itu, Ibu Mayor Evelyn akan memimpin kita dalam doa syafaat dan juga doa persembahan. Sungguh saya cinta Tuhan yang telah tebus saya. Hati saya dipenuhkan sekarang dengan cintanya. Cinta Tuhan amat kuasa, berikan saya kekuatan agar saya dapat kerja dan memuliakan Tuhan. Yesus Juru Selamat, saya amat cinta. Dengan segenap hati cinta Tuhan saja. Saya mau membalas cinta tiap hari padamu. Badan jiwa semuanya hendak aku terima. Gunakanlah tangan saya untuk pekerjaanmu. Pakailah suara saya jadi saksi bagimu. Yesus Juru Selamat, saya amat cinta. Dengan segenap hati cinta Tuhan saja. Pakai Tuhan kaki saya untuk jadi yang hilang. Uang, pangkat, dan kekuatan pakailah Tuhan sekarang. Biar saya hanya ingat apa yang memuliakan namamu ya Tuhan Yesus di seluruh dunia. Yesus Juru Selamat, saya amat cinta. Dengan segenap hati cinta Tuhan saja. Kita akan ulangi kornya dengan suasana doa dan Ibu Mayor Evelyn akan memimpin kita dalam doa persembahan dan doa syafaat.
Yesus Juru Selamat, saya amat cinta dengan segenap hati, cinta Tuhan saja. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami. Engkau telah memelihara, Engkau telah memberkati, bahkan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Tuhan telah memberi kesempatan untuk kami bekerja, berusaha untuk memenuhi seluruh keperluan-keperluan hidup kami. Dan di hari perhentian-Mu pada hari ini, maka wajiblah kami datang bersyukur, wajiblah kami datang menyembah Tuhan, karena kami boleh mengalami segala sesuatu karena kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan kami boleh memberi persembahan-persembahan kami. Tuhan suci kuduskan persembahan yang telah kami berikan dengan rela. Dan kami percaya Tuhan akan kembali memberkati setiap kehidupan pribadi dan rumah tangga, usaha dan pekerjaan, pendidikan dan perkuliahan kami semua. Bapa di sorga, kami bawa Tuhan semua umat-umat-Mu, jemaat-jemaat Tuhan, di mana mereka akan kembali bekerja sepanjang minggu ke depan. Tuhan akan memberkati, dan kami percaya Tuhan telah sediakan berkat-berkat yang baru untuk memenuhi seluruh keperluan hidup mereka. Kami ingat juga jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah, Tuhan berkati mereka. Ada keluarga Tobias, ada Dr. Elda, ada Saudari Desi. Tuhan berkatilah mereka Bapa dalam seluruh usaha pekerjaan dan seluruh pergumulan, baik mereka yang masih kuliah, Tuhan berkati, Tobias kuliah dan juga Dr. Elda kuliah, Tuhan juga memberkati. Dan mungkin juga Saudari Desi yang merencanakan untuk kuliah, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa secara khusus bagi Saudara Dana, yang nanti malam dia akan berangkat ke Shanghai dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan melalui kantor. Kami berdoa Tuhan berkati dia, tentu ke tempat yang baru, ke suasana yang baru, keadaan yang baru. Kami percaya Tuhan beranikan dia, Tuhan pakai dia untuk pergi belajar segala sesuatu dalam pekerjaan-pekerjaannya Bapa. Dan berikanlah sehat kuat, perjalanannya diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dan pergi belajar di tempat itu dalam seluruh apapun yang dipercayakan perusahaan baginya. Biarlah Tuhan hikmat-Mu menuntunnya Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk Saudara Edwin, Tuhan juga memberkati, Tuhan tolong mereka, anak kami Edgar yang ada bersama, di mana berapa minggu ke depan ini pun dia akan kembali berlayar, Tuhan pun akan memberkati Bapa, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai. Kami juga berdoa untuk anak kami Renaldi, anak kami Joan, Floreno dan Bella, dan juga anak kami Jerry Setia Budi. Tuhan Kau melihat di mana mereka ada, dalam pekerjaan, dalam pendidikan mereka diberkatilah oleh Tuhan. Lebih Tuhan dalam pergaulan hidup mereka, biarlah Tuhan menjagai mereka, menjauhkan dari orang-orang yang jahat. Biarlah malaikat Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk anak kami Brian yang terus menjadi doa dan harap kami, dia mengalami pemulihan sungguh tiap-tiap hari, sehingga dia boleh untuk kuliah dan juga meraih cita-cita dan masa depannya. Terima kasih hari ini dia boleh melayani. Biarlah Tuhan perhitungkan segala sesuatu yang telah dilakukan melalui pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah Brian terus berserah sungguh kepada Tuhan, menanti Tuhan akan melawat, menjamahnya, menyembuhkannya dengan sempurna. Karena kami percaya sungguh kami punya Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara ajaib yang tidak pernah terpikir oleh kami. Olehnya kami hanya berserah kepada Tuhan, menanti waktu Tuhan mengulurkan tangan kuasa-Mu Bapa, sehingga anak kami Brian boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mereka tidak dapat melangkahkan kaki untuk beribadah.
ada Ibu Santoso, ada Ibu Sindong, Tuhan berkati mereka, juga keluarga Bapak Sur, Tuhan juga memberkati Bapak. Tuhan tolonglah orang tua kami ini dalam keterbatasan kekuatan mereka. Tuhan biarlah damai sejahtera atas kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul untuk sakit mereka. Biarlah Tuhan akan memberkati, ada Bapak Simon dan Ibu, Tuhan sehat kuatkanlah dalam pengobatan mereka. Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan juga bagi Cik Lani, Tuhan juga lawat terus, Tuhan juga sehat kuatkan Bapak. Juga Ibu Sri Konconowati, Tuhan juga akan tolong Tuhan. Orang tua kami ini dalam pemulihan kesehatan mereka, Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Ong dan Ibu, Tuhan juga berkati mereka Bapak. Terima kasih kesetiaan mereka untuk datang ibadah pada sore hari. Biarlah Tuhan terus memberkati persekutuan yang indah bersama dengan kami di tempat ini Bapak. Bapak di dalam sorga, kami serahkan mungkin hari ini ada jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang tidak dapat kami ketahui. Tuhan lawatlah mereka dengan kasih-Mu Bapak. Bapak di sorga, kami juga menyerahkan sepanjang minggu ini semua kegiatan ibadah diberkatilah oleh Tuhan, dan juga ibadah pada minggu yang akan datang di mana ada temu pisah. Kami bawa kepada Tuhan, Tuhan berkati acara ini dan juga akan memberkati kami sekalian. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara ini, Tuhan juga memberkati, Tuhan juga akan menolong. Biarlah mereka terus diberikan kepercayaan menjadi pemimpin. Mereka dimampukan oleh Tuhan dalam melakukan tugas-tugas tanggung jawab mereka Bapak. Kami berdoa juga untuk kami yang ada di kota Surabaya, Tuhan juga akan memberkati. Bapak di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk semua kasih setia-Mu atas setiap kehidupan kami. Dan kami juga khusus berdoa untuk anak-anak kami, untuk keponakan-keponakan kami yang ada bersama. Ada Eka yang sedang menunggu pekerjaan, ada Sisko juga yang sedang menunggu pekerjaan, ada Elin yang akan kuliah, Tuhan juga akan memberkati. Berkatilah ponaan-ponaan hamba selama bersama di sini Bapak, biarlah mereka boleh menikmati kasih setia Tuhan. Bapak di sorga, terima kasih untuk semuanya. Kami siap dengar firman-Mu, Roh Tuhan bekerja atas kehidupan kami sekalian. Tuhan akan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Jika ada roh-roh jahat, ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan memenuhi kehidupan kami. Terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya lihat ada jemaat Tuhan dari Palu kalau nggak salah ya. Kalau nggak Pangling ya. Iya, anak Mayor Utniel, Ibu Heni, terima kasih. Selamat datang beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan sambut pribadi Tuhan dalam kebenaran firman yang akan dibentangkan pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian, mari masuk. Kita undang Yesus masuk di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita. Biarlah Dia Raja dan bertahta, berotoritas untuk terus menolong, memimpin, mengatur hidup kita. Kiranya hidup kita adalah hidup yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Undanglah Dia masuk dalam hatimu Bapak Ibu. Kita siap menerima berkat firman-Nya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang.
siap masuk hatimu Bapak Ibu. Persiapkan hatimu. Amin. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Dia hadir Bapak Ibu. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia menilik setiap hati kita dan pikiran kita. Dia menilik dan melihat ketakutan kita, kekhawatiran kita, bahkan keraguan kita. Dia ada hari ini. Siapkah kita menerima berkat firman-Nya? Apakah kita siap tidak hanya mengalami karyanya, tapi kita juga mengalami pribadinya yang akan sanggup mengubahkan pikiran, sikap hati, bahkan karakter-karakter kita. Terimalah, milikilah kelembutan hati Bapak Ibu. Karena dia siap masuk dan dia siap membentuk kita. Into my heart, Into my heart, come into my heart, Lord Jesus. into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus, into my heart, Lord Jesus. Heart into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Sekali lagi kita katakan, mari masuk, mari masuk. Mari masuk, come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk Tuhanku, Rajaku, Yesusku. Kami siap terima kebenaran firman-Mu. Kami bawa hati seorang murid. Kami percaya Tuhan rindu membentuk kami menjadi serupa dengan Engkau. Dan hidup kami adalah hidup yang berkenan. Berbicaralah saat ini Tuhan. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Pagi. Baik, hari ini kita senang ya karena kita ada di bulan yang ke-6 ya. Nggak lama lagi kita akan mengakhiri bulan ini dan kita akan masuk dalam Natal, saudara sekalian. Nggak terasa sudah kita mau Natal lagi nih gitu ya. Cari dana lagi nih gitu ya. Kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita boleh ada dalam sebuah ibadah yang diberkati Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudara sekalian, ini khotbah saya yang terakhir di tempat ini, saudara-saudara sekalian, di Koros 2 Surabaya ini. Saya pikir 6 tahun saya sudah banyak menyampaikan khotbah firman Tuhan dalam semua berbagai ibadah-ibadah yang ada, dan saya pikir saya nggak tahu saudara bisa terima itu, dan saya pikir saudara yang mencatat nggak tahu saudara catat, robek dan buang, saya nggak ngerti itu. Saya harap itu sudah menjadi bagian yang bisa menumbuhkan iman, menumbuhkan kerohanian saudara-saudara semakin lebih baik gitu. Nah, hari ini saudara-saudara berkati oleh Tuhan, saya mau bicara tentang kalahkan ketakutan gitu, kalahkan ketakutan. Ini menjadi menarik saudara-saudara berkati oleh Tuhan, tema ini yang kemarin saya coba pada sore hari saya coba belajar untuk melihat bagian ini saudara-saudara sekalian, karena memang kesibukan yang cukup padat pada minggu sebelumnya, bahkan minggu ini pun saudara-saudara sekalian ada banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan begitu. Ada yang bilang bisa hadir Pak dalam acara ini, saya bilang bisa, tapi nanti saya tolong diberikan nomor untuk saya mengatakan kalau saya nggak bisa hadir gitu. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang cukup menyibukkan. Tapi kemarin sore waktu saya memberikan bagian firman Tuhan ini, saya tertarik untuk mengangkat tema ini saudara-saudara sekalian. Kalau kita bicara konteks dunia hari-hari ini, maka saudara-saudaraku, dunia sedang dilanda sebuah ketakutan. Kita tahu apa yang terjadi dengan dunia ini, terjadi konflik yang besar antara Israel dan Iran itu, dan menggoncang isi dunia ini saudara-saudara sekalian. Ada yang pro dan kontra, dan ini menjadi hal yang mengkhawatirkan, yang membuat ada banyak orang-orang yang akan mengalami ketakutan dan apa yang terjadi di hari-hari ke depan, saudara berkati oleh Tuhan. Dan tema ini menjadi menarik yang mau kita renungkan hari ini, bahwa ternyata ada banyak orang-orang percaya juga, hamba-hamba Tuhan juga termasuk saya mungkin saudara-saudara sekalian, kita juga kadang-kadang sedang dihadapi dengan namanya ketakutan gitu. Namanya ketakutan. Nah, sebelum saya akan menyampaikan itu saudara, kemudian kita lihat satu pembacaan firman Tuhan dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama. Surat Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal yang pertama. Kita baca ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 saja. Dibilang gini saudara-saudara sekalian, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang pun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike, dan yang kau yakin hidup juga dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, sekarang seorang hukuman karena dia, melainkan ikulah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, ayat yang ke-7 saudara-saudara sekalian, ini mau kita renungkan hari ini. Di dalam catatan Alkitab dalam bahasa Indonesia hari-hari dikatakan demikian. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita, ya, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Nah, itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang kita juga bahas dalam ayat yang ke-7 ini sudah berkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan, kalau kita bicara ketakutan, maka ketakutan itu bicara sebuah perasaan. Ada berbagai perasaan yang dimiliki oleh manusia, saudara-saudaraku. Maka saya tahu saudara-saudaraku ada namanya perasaan senang, ya kan? Ada namanya perasaan sukacita pasti, ada namanya perasaan bahagia pasti, ada namanya perasaan marah gitu. Ada namanya perasaan benci, takut dan sebagainya. Sehingga kalau ada orang katakan baperan, ya memang ini logis saudara sekalian. Ya toh, terbawa perasaan karena memang manusia banyak punya perasaan.
Tetapi menarik dari semua banyak perasaan-perasaan itu saudara-saudara sekalian, tetapi kita belajar bahwa ada salah satu perasaan yang sering singgah dalam hidup kita. Itu namanya ketakutan. Ya kan? Perasaan takut ini selalu terjadi saudara-saudaraku. Banyak hal yang membuat kita takut. Mulai yang kita belajar dari takut yang biasa sampai takut yang membawa dampak yang negatif dalam hidup kita. Ada banyak ketakutan-ketakutan, takut nggak punya uang, ya nggak? Ada orang yang takut nggak lulus sekolah, ada orang yang takut nggak punya pacar, gitu. Ada orang juga saudara-saudaraku takut nggak menikah, gitu. Dan takut-takut lainnya. Dan ini ketakutan-ketakutan saudara-saudaraku. Dan saya mau katakan bahwa ketakutan ini adalah hal yang yang sangat manusiawi, gitu loh. Kalau kita belajar dari konteks Alkitab juga mencatat saudara-saudaraku bahwa ada banyak juga hamba-hamba Allah juga pernah mengalami namanya perasaan takut, gitu loh. Misalnya saya mau katakan pertama Elia. Saudara-saudara tahu bagaimana Elia pada saat dia telah membunuh nabi-nabi Baal, dia mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena dia hendak dibunuh oleh Isabel. Dan apa yang terjadi saudaraku dalam ketakutan-ketakutan itu? Maka Alkitab bilang bahwa Elia itu lari ke Gunung Horeb untuk bersembunyi dari seorang yang bernama Isabel. Nah kalau saudara baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dikatakan, maka takutlah Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Jadi berkat oleh Tuhan kita belajar bahwa Elia seorang hamba Allah yang luar biasa pun pernah mengalami ketakutan. Lalu kita belajar juga saudara-saudaraku yang bernama Daud. Kalau saudara belajar tentang tokoh Daud, ini Daud kan sangat luar biasa, orang yang sangat dekat dengan Allah. Kalau saudara membaca tulisan-tulisan Daud, itu tulisan yang sangat memberkati kita. Tetapi saudara-saudaraku, pernahkah kita mengetahui bahwa Daud pun pernah mengalami yang namanya ketakutan pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul hendak dibunuh, gitu loh. Jadi saudara berkat oleh Tuhan, ini ketakutan yang manusiawi dalam diri kita. Saudara belajar dari seorang pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa masuk tanah Kanaan yang bernama Yosua. Kalau saudara membaca kitab Yosua saudara-saudara sekalian, maka kita belajar juga bagaimana Yosua juga pernah mengalami perasaan ketakutan pada waktu Allah menyuruh dia memimpin bangsa itu membawa sampai tanah Kanaan. Saudara bisa pada baca Yosua 1 ayat 6. Dia mengalami yang namanya sebuah ketakutan. Jadi dari semua ini dapat kita simpulkan saudaraku, jadi perasaan takut itulah perasaan yang sangat alami terjadi dalam diri manusia. Pertanyaannya hari ini, ada nggak yang berani angkat tangan? Siapa yang tidak mengalami perasaan takut hari ini? Ada nggak? Nggak ada. Artinya adalah kita yang hadir hari ini di sini pun punya namanya perasaan takut, betul? Perasaan takut. Dan ini alami saudaraku. Kalau kita belajar dari sudut psikologinya, maka dikatakan bahwa ketakutan itu adalah hal yang wajar. Kenapa menjadi hal yang wajar saudara-saudara sekalian? Karena saudara-saudara ketakutan itu adalah salah satu emosi dasar dari hidup manusia. Ada namanya ya emosi dasarnya kebahagiaan, itu adalah emosi dasar manusia. Ada namanya kesedihan, ada namanya kemarahan, dan ada namanya ketakutan. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar ketakutan, maka ketakutan itu adalah hal-hal yang sangat duniawi dan hal-hal yang sangat manusia dalam hidup kita. Tetapi masalahnya adalah ketakutan itu menjadi sebuah masalah jika ketakutan itu menjadi ketakutan yang berlarut-larut dalam hidup kita. Ketakutan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita, yang pada akhirnya ketakutan itu bisa merampas yang namanya sukacita, bisa merampas yang namanya damai sejahtera dalam hidup kita. Itu yang menjadi salah, gitu loh. Ya, jadi ketakutan itu manusiawi, tapi ketakutan yang berlebihan, yang berlarut-larut dalam hidup kita, yang pada akhirnya ketakutan itu bisa merampas, mengambil sukacita Tuhan, damai sejahtera dalam hidup kita, maka itu menjadi sesuatu yang salah. Nah, mari kita kembali kepada Alkitab kita. 2 Timotius 1 itu dikatakan demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban.
Nah, kalau saudara membaca pada bagian ini saudara-saudaraku, maka pemahaman ayat ini dalam konteks Alkitab ini saudara sekalian ya. Dalam konteks ini saudara-saudara sekalian, maka pada bagian ini menjelaskan kepada kita pada ayat yang ketujuh ini memberikan arti bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan roh yang menjadikan, perhatikan itu, yang menjadikan para pelayan Tuhan takut dalam memberitakan Injil. Jadi kalau saudara membaca bagian ini saudara-saudaraku, ini surat Paulus yang ditulis kepada Timotius. Saudara-saudaraku tahu bahwa Timotius ada dalam sebuah pelayanan cukup besar di kota Efesus pada waktu itu. Kota ini kota yang besar. Kota ini kota yang makmur, maju secara perekonomian. Dan apa yang terjadi saudara-saudaraku dalam pelayanan Timotius pada waktu itu, bahwa di kota ini ada banyak orang-orang pinter, ada banyak orang-orang hebat yang terpengaruh, yang namanya dengan pengaruh ajaran sesat gitu loh. Pengaruh ajaran sesat, artinya gini, dalam kemudahan Timotius pada waktu memimpin sebuah jemaat yang besar, maka dia punya ketakutan bagaimana dia memberitakan Injil. Bagaimana dia menyampaikan Injil kepada orang-orang yang lebih tua, yang lebih senior, dan kepada orang-orang yang hidup dalam pengajaran-pengajaran sesat. Dia harus berdebat kepada orang-orang yang memiliki ajaran sesat tersebut. Artinya adalah bahwa Timotius punya yang namanya ketakutan. Sehingga 2 Timotius 1 ayat 7 ini ada kekuatan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh. Artinya ada sebuah penyampaian kekuatan iman yang disampaikan oleh Paulus pada Timotius, bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan roh yang menjadikan para pelayan Tuhan takut di dalam memberitakan Injil. Gitu loh. Ya kan? Namun dikatakan apa? Tuhan memberikan yang namanya roh yang memampukan untuk mempunyai kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Sehingga saudara-saudaraku, apa yang tujuan, apa yang menjadi goal dan keinginan daripada Paulus kepada Timotius pada ayat ini saudara-saudaraku, sehingga walaupun nantinya Timotius akan mendapat yang namanya tekanan, mendapat yang namanya hambatan, maka pelayanan Tuhan itu tetap mampu, para pelayan Tuhan itu tak mampu untuk melaksanakan, untuk menyelesaikan pelayanan dalam memberitakan Injil. Nah, apa yang mau kita tarik daripada bagian ini saudara-saudara sekalian? Saya mau bilang demikian, artinya adalah bahwa penegasan yang sangat tegas yang disampaikan oleh firman Tuhan ini adalah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang disebut dengan pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara dan saya, maka kita tidak boleh mengalami ketakutan yang berlebihan. Kita tidak boleh mengalami ketakutan dalam menghadapi hidup ini, dan kita harus mampu mengalahkan yang namanya ketakutan. Itu penegasannya. Kita harus mampu mengalahkan ketakutan. Kita tidak boleh mengalami ketakutan dalam menghadapi hidup ini. Apa alasannya? Apa dasarnya? Waktu dikatakan kita nggak perlu takut, kalau dikatakan kita harus bisa mengalahkan ketakutan, waktu kita dikatakan tidak boleh mengalami ketakutan pada waktu menghadapi kondisi-kondisi yang sulit ini, maka apa alasannya? Nah, yang pertama saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu takut menghadapi tantangan hidup ini, dan kita harus bisa mengalahkan ketakutan itu. Dasarnya, alasannya adalah yang pertama, sebab ada roh Allah yang lebih besar dalam diri saudara dan saya. Ini yang pertama. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi tantangan ini. Kita nggak perlu takut menghadapi persoalan kehidupan ini. Kenapa? Karena ada roh Allah yang besar dalam diri kita. 1 Yohanes 4 ayat 4. Coba lihat dulu Steve. Steve ini agak-agak sedikit lupa-lupa dia. Soalnya dia agak sedikit ketakutan karena mau kos ini. Jadi dia agak mulai melamun, ya kan, sejarah hidupnya kos pertama di tahun ini saudara sekalian. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4. Coba lihat di situ. Kalau kita bisa buka di Alkitab saudara yang sudah dapat, ya, 1 Yohanes 4 ayat 4.
Bisa dibuka, agak error. Baik. Saya buka di Alkitab saya dan saya pikir akan sama dengan saudara sekalian, ya. 1 Yohanes 4:4. Kamu berasal dari Allah, ya. Anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya kan? Sebab dikatakan roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi pertanyaan yang saya katakan tadi, mengapa dikatakan kita nggak perlu takut menghadapi tantangan hidup ini, menghadapi apapun dalam hidup ini? Ingat bahwa ada roh Allah yang besar dalam diri saudara dan saya. Amin. Ada roh Allah yang besar. Artinya apa? Artinya yang pertama saya katakan demikian. Artinya roh ketakutan bukan berasal dari Allah. Perhatikan itu. Ya. Roh ketakutan bukan berasal dari Allah. Dan perlu kita ingat, Alkitab bilang kita ini berasal dari Allah. Ya toh, itu kata tadi tuh. Kamu berasal dari Allah. Jadi saya katakan, artinya pada bagian pertama ini adalah kita ketakutan bukan berasal dari Allah. Dan ingat, kita ini berasal dari Allah. Dan roh ketakutan itu adalah produk dunia ini. Ya, jadi pahami itu. Jadi ketakutan itu bukan berasal dari Allah, itu bukan produknya Allah. Itu bukan buatannya Allah, tapi ketakutan itu adalah produk dunia. Dan sebagai anak-anak Allah, maka kita bilang apa? Kita diberikan roh yang lebih besar daripada roh ketakutan yang dari dunia ini, gitu loh. Sebagai anak-anak Allah yang dikatakan berasal dari Allah, maka kita diberikan yang namanya roh yang lebih besar daripada roh ketakutan yang dari dunia ini, sehingga pada saat kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan kesulitan, maka seharusnya kita tidak perlu takut, sebab Allah memberikan kepada kita roh yang lebih besar untuk mengalahkan yang namanya roh ketakutan itu. Ya kan? Nah, jadi ini yang dikatakan itu. Jadi kalau hari ini saudara mengalami punya ketakutan yang sangat besar, ketakutan yang membuat saudara dirampas yang namanya sukacita damai sejahtera itu, maka saudara sedang dicengkram dengan produk dunia ini, gitu loh. Saudara sedang diikat dengan produk yang namanya produk setan itu. Padahal kita bilang saudara berasal dari Allah. Jadi kita perlu camkan ini. Kalau kita berasal dari Allah, maka ada roh Allah yang lebih besar yang saya katakan tadi, yang bisa mengalahkan roh ketakutan itu. Dan itu yang Tuhan beri bagi kita. Ya. Jadi yang pertama kita belajar ada roh yang besar dalam diri kita. Nah, pemahaman dari poin pertama ini, saudaraku, yang kedua adalah bahwa roh yang lebih besar. Apa roh yang lebih besar itu? Coba kembali dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Paulus mengatakan, saudara-saudaraku, bahwa dalam satu ini, roh yang besar itu apa? Roh yang lebih besar itu adalah roh yang membangkitkan. Itu roh yang lebih besar. Roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Dia saudara bisa bayangkan ini. Dia waktu dibilang sebab alam berikan kita kepada kita bukan roh ketakutan, maka dia memberikan namanya roh yang lebih besar. Apa itu? Roh yang membangkitkan. Roh yang membangkitkan dalam bahasa Indonesia ini dikatakan apa sih? Roh yang membuat kita, membangkitkan, membuat dari yang lemah menjadi kuat, dari yang takut menjadi tidak takut, yang dari mulai lemas menjadi kuat, itu membangkitkan. Jadi roh yang lebih besar itu adalah roh yang membangkitkan. Apa yang dibangkitkan? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan saya mau katakan bahwa roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban inilah, ini adalah roh yang mempunyai kuasa untuk kita kuat dalam menghadapi penderitaan dan tekanan-tekanan hidup ini.
Nah, jadi kita belajar di bagian ini sudah berkati oleh Tuhan. Ya kan? Belajar di bagian ini. Jadi pada waktu kita sedang mengalami yang namanya ketakutan yang luar biasa, baca ayat ini. Jadi ayat ini jangan saudara berkata, oh iya, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, titik, tidak situ. Tapi pemahamannya sangat jelas. Pada waktu dia tidak beri engkau roh ketakutan, kenapa dia tidak roh ketakutan? Karena dia sedang memberikan kita roh yang luar biasa, roh yang lebih besar. Karena apa? Saya adalah buatan Allah, saya ciptaan Allah, saya anak Allah. Maka dia memberikan saya roh yang lebih besar. Apa itu? Roh yang membangkitkan. Ya? Roh yang membangkitkan. Membangkitkan apa? Kekuatan saya. Kalau dulu saya menjadi lemah dan takut karena persoalan, karena tantangan, maka hari ini saya dikuatkan karena saya dibangkitkan. Kekuatan-kekuatan saya menjadi penuh. Kalau dulu saya punya ketakutan membuat kasih saya kepada Tuhan menjadi kurang. Kalau karena ketakutan dulu kasih saya melayani menjadi pudar. Kalau dulu karena ketakutan kasih saya untuk memberi kepada Tuhan menjadi kurang. Karena apa? Saya takut uang saya nggak cukup untuk hidup saya. Saya mau bilang, dia memberikan kau roh yang lebih besar. Roh yang membangkitkan kasih. Supaya kasihmu kepada Tuhan semakin lebih maju. Dia memberikan roh ketertiban. Kalau dulu saya nggak tertib, ibadah saya sembarangan, ibadah saya suka hati saya, ibadah saya kalau saya mau datang ibadah, kalau saya mau melayani saya melayani, karena saya punya ketakutan yang besar, yang sangat menakutkan diri saya sehingga saya nggak tertib dalam melayani. Saya mau katakan hari ini ada roh yang lebih besar yang Tuhan beri bagi hidupmu, membangkitkan ketertibanmu, kedisiplinanmu, ketaatanmu untuk melayani, untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi artinya pada bagian ini saya mau katakan, ketakutan produk dunia, dan jangan ketakutan itu membuat kekuatanmu hilang. Jangan ketakutan itu membuat kasihmu kepada Tuhan menjadi kurang. Jangan karena ketakutan itu ketertibanmu dalam melayani, dalam doamu, perenunganmu tiap-tiap hari kepada Tuhan, saat teduhmu kepada Tuhan menjadi kurang. Tapi jadikanlah dan ingatlah bahwa ada roh yang besar yang Tuhan beri bagi hidupmu pada waktu engkau sedang menghadapi ketakutan, yaitu roh yang membangkitkan. Jadi yang pertama kita belajar hari ini saudara sekalian, kita nggak perlu takut menghadapi tantangan hidup ini. Kita nggak perlu takut menghadapi tantangan dunia ini. Karena apa? Karena ada roh Allah yang besar dalam diri kita. Yang kedua saudara sekalian berkata oleh Tuhan. Kenapa? Apa alasannya? Kita nggak perlu takut menghadapi tantangan hidup ini. Yang kedua, ada jaminan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ada jaminan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada jaminan Tuhan dalam hidup kita. Saya pikir masih bisa LCD-nya. Ibrani 13 ayat 5b. Saudara bisa perhatikan pada bagian itu. Ibrani 13. Dikatakan demikian oleh bagian firman Tuhan, saudara katulik. Karena Allah telah berfirman, Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya kan? Yang kedua kita belajar, dasarnya, alasannya, kita nggak perlu takut. Karena apa? Ada jaminan Tuhan atas hidup kita. Kalau saudara membaca Ibrani 13:5b ini saudara-saudara sekalian, maka nats ini dikutip oleh penulis Ibrani dari Ulangan 31 ayat 6. Dia kutip. Perjanjian lama itu dia bawa kepada perjanjian baru. Dikutip ayat itu. Kutipan itu apa saudara sekalian? Kutipan itu dibicarakan tentang bagaimana jaminan Tuhan yang disampaikan kepada Yosua, yang pada waktu itu dia mengalami yang namanya ketakutan yang besar pada saat Allah memerintahkan dia menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Dia punya ketakutan yang sangat takut. Sehingga Tuhan bilang pada waktu itu, aku sekali tidak membiarkan engkau dan aku tidak meninggalkan engkau. Ini jaminan Tuhan kepada Yosua pada waktu itu.
dikutip dan ditulis oleh penulis Ibrani dalam Ibrani 13 ayat 5b. Kenapa dia tulis sudah berkata oleh Tuhan? Karena juga dalam 13 ayat 5b ini saudara-saudara sekalian, maka jaminan ini juga disampaikan oleh Tuhan kepada orang-orang Ibrani pada waktu itu. Kenapa? Karena orang-orang Ibrani pada waktu itu mereka juga mengalami namanya ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Kenapa ketakutan itu? Disebabkan apa ketakutan itu? Karena pada waktu itu orang-orang Ibrani itu saudara-saudaraku mereka mengalami ketakutan yang disebabkan karena apa? Kesulitan. Kesulitan hidup, penganiayaan, kesusahan, penderitaan. Karena apa? Karena iman kepada Yesus. Jadi dikutiplah oleh penulis Ibrani ya ke dalam bagian dari kitab Ulangan itu. Itu disampaikan kepada jaminan pada Yosua dan juga jaminan orang Ibrani. Pada waktu mereka mengalami ketakutan, mereka mau ibadahnya nggak bisa. Mereka bisa dibunuh, ditangkap, dianiaya. Orang-orang percaya menderita, mungkin makannya sulit, berasnya nggak bisa dapat, banyak penderitaannya. Maka Tuhan bilang, aku tidak meninggalkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan saya mau bilang saudara-saudara sekalian, walaupun nas ini bicara sudah ribuan tahun yang lalu, maka nas ini juga disampaikan kepada kita hari ini saudara-saudaraku sebagai jaminan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau saudara membaca pada bagian ayat 5b ini saudara-saudaraku, maka perhatikan baik-baik. Ada dua jaminan Tuhan yang diberikan kepada kita. Ada dua jaminan yang disampaikan daripada ayat ini. Yang pertama jaminannya adalah bahwa yang pertama, dia tidak akan membiarkan engkau, itu jaminan pertama. Yang kedua jaminannya adalah dia sekali-kali tidak akan meninggalkan. Jadi tidak membiarkan jaminan Allah. Dan yang kedua, yang dikatakan tidak meninggalkan. Ini jaminan Tuhan atas hidup kita. Jadi hari ini saudara-saudara sekalian, nas ini tidak hanya itu kepada Yosua. Nas ini tidak hanya diberikan kepada orang-orang Ibrani pada waktu itu yang mengalami aniaya, tapi nas ini juga diberikan kepada saudara dan saya yang hari ini pun mungkin kita sedang menghadapi ketakutan. Maka pegang dua jaminan ini bahwa dia tidak membiarkan dan dia tidak akan meninggalkan. Artinya apa? Artinya tidak membiarkan dan tidak meninggalkan artinya adalah pertama, Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang tidak pernah berubah atas janji dan pernyataannya kepada kita. Ini artinya Yesus tidak pernah berubah atas semua janjinya. Artinya pada saat Yesus sudah menyatakan jaminan itu kepada kita, aku tidak membiarkan engkau dan aku tidak meninggalkan engkau, maka dia pasti menggenapi jaminannya atas hidup kita. Dia pasti genapi jaminan ini saudara sekalian. Inilah Yesus, gak pernah berubah. Udah ada kodenya nih, belum ya? Ya, mulai lagi. 5 menit depan. Ketawa dia itu, kenapa ketawa kamu? Ya, jadi jaminan ini, kalau dia bilang ini, maka dia gak pernah berubah. Jaminannya itu kekal dan dia tetap sampaikan ini. Dan dia pasti memberlakukan jaminan atas hidup kita. Jadi kalau hari ini kita sedang menghadapi apapun menjadi ketakutan, ingat bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang pasti menggenapi jaminannya atas hidup kita. Tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Ini terutamaan dari diri kita. Setuju itu ya? Setuju. Yang kedua pemahamannya apa? Tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Yang kedua artinya apa? Membuat iman kita dan pengenalan kita kepada Tuhan harus semakin bertumbuh. Jadi kalau membaca ini jangan bilang, wah segar hati saya. Gimana Pak Yohanes? Lambenya ini loh maksudnya. Senang dong hati saya, waduh ini Tuhan gak membiarkan. Enggak juga. Jadi pada waktu bicara ini saudara sekalian, maka ada yang namanya kepercayaan. Iman yang bergerak, iman yang bertumbuh, dan pengenalan Tuhan yang semakin benar dalam hidup kita. Artinya lewat ketakutan yang kita alami, ada jaminan Allah dalam hidup kita.
Itu membuat semangat kita untuk melayani, semangat kita untuk beribadah, semangat hidup kita baca firman, itu semakin meningkat. Itu harus dibarengi, nggak bisa. Oh ada kok janji Tuhan nggak meninggalkan, ya sudah kita nggak berespon apa-apa. Tuhan pasti menggenapi kok, nantilah, nggak usah, nggak bisa. Tapi ini memunculkan tentang namanya jaminan ke pertumbuhan iman dan pengenalan kita kepada Tuhan semakin lebih baik. Tidak membiarkan dan tidak meninggalkan, itu berbicara tentang ada kuasa, ada otoritas Allah, ada otoritas Yesus yang gak bisa dibatasi oleh keadaan apapun juga. Sehingga dia bilang, tidak akan biarkan engkau dan meninggalkan engkau. Ini bicara authority. Ini bicara kedaulatan Tuhan. Ini bicara otoritas Tuhan. Mungkin kalau saya yang bilang, tidak akan membiarkan engkau dan tidak membiarkan engkau. Mungkin saya bilang, wah mayor ini cuma ngomong doang. Karena saya nggak punya otoritas seperti itu. Tapi sudah bicara bagian 13 ayat 15 tadi. Ibrani tadi katakan apa? Sebelumnya, karena Allah telah berfirman, ini kedaulatan. Ini otoritas. Karena Allah telah berfirman. Jadi yang berfirman ini siapa? Allah, bukan saya. Bukan Mayor Tampu Bolon, bukan. Kalau Allah yang berfirman, maka dia punya otoritas, dia punya kuasa yang gak bisa dibatasi oleh apapun juga untuk menyatakan yang namanya jaminan atas hidup saudara dan saya. Sehingga apa? Gak ada perkataan yang bilang, udahlah, memang nasib gua seperti ini. No, saudara sekalian, bro, salah. Ya udahlah, memang nasib saya susah kok. Ya udah, gimana sih mau keluar dari masalah ini? Berat sekali, coba lihatlah tantangannya gak bisa habis. No, saudara sekalian. Ingat, Allah yang berfirman. Jadi itu otoritas Allah. Engkau bilang gak bisa disembuhkan, engkau bilang gak bisa sehat, engkau bilang dokter sudah angkat tangan. Tapi saya mau bilang, kuasa Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Ini kita pahami. Sehingga ketakutan itu tidak merampas damai sejahtera itu. Tidak sukacita itu, tetap semangat. Biar sakit masih sehat terus melayani. Biar sakit sehat terus melayani. Berapa menit saya sakit, saudara sekalian, saya pikir waduh dikacau nih. Saya flu, saya batuk, mas saya kumat dan sebagainya. Saya pikir karena mau pindah atau karena mau apa gitu ya. Tapi saya coba semangat, saudara sekalian. Jadi ini apa? Kita belajar otoritas Tuhan. Ini Allah yang berfirman. Bukan manusia yang berfirman. Kalau Allah yang berfirman, dia punya otoritas. Tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Waduh susah nih. Mayor, kayaknya penumpang agak repot nih. Ya kan, Grab gak jalan nih. Jangan takut. Otoritas Allah lebih berkuasa atas hidup kita. Oh saya sakit. Oh saya punya masalah yang besar. Oh suami saya nggak bisa diubahkan, bandelnya luar biasa begininya, nggak mau ibadah di gereja. Anak saya loh mayor, nggak mau ke gereja. Sudah saya ajak-ajak, saya mau bilang, ada otoritas Allah yang bisa merubah apapun dalam hidupmu. Saya selalu bilang kan, bagaimana saya berdoa untuk ayah saya 25 tahun. Otoritas Allah terjadi dalam tempo 25 tahun. Dan ini semua saya katakan, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Yang terakhir saudaraku, yang terakhir yang ketiga. Apa alasan yang membuat kita gak perlu takut akan firman Tuhan? Karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Yesaya 41 ayat 10. Ini ayat sudah hafal ya saudara sekalian ya. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Wah ini pasti hafal ayat ini. Ini ayatnya saya lihat banyak orang senang ayat ini saudara sekalian. Ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, meneguhkan, menolong engkau, megang engkau dan tanganmu kepada kemenangan. Yang ketiga, kita nggak perlu takut. Saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu takut, nggak perlu takut. Karena apa? Karena ada yang namanya penyertaan Tuhan yang sempurna. Ayat ini saudara sekalian merupakan janji penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Pada waktu dalam masa pembuangan di Babel. Saudara biasa baca dalam Yesaya 40, maka kitab inilah kitab bagian kedua.
tentang keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan di Babel. Bangsa itu takut, saudara sekalian. Ini tempat yang baru. Ini suasana yang baru. Orang-orang yang ada di sana adalah orang yang gak percaya kepada Tuhan. Orang yang gak pernah beribadah kepada Tuhan. Semua bangsa itu takut, kami bisa ibadah. Gak ada ketakutan-ketakutan dalam diri bangsa itu pada waktu mereka masuk pada pembuangan. Dan kita juga punya ketakutan-ketakutan itu. Steve bilang, saya gak mau antar papa mama ke stasiun kereta api Pasar Turi. Karena dia gak suka stasiun kereta api Pasar Turi. Kalau Gubeng dia antar. Tapi dia gak mau antar, saudara sekalian. Dia bilang, saya akan pulang ke rumah kos. Saya akan tutup pintu kos dan saya akan menangis sepuas-puasnya. Terus bilang, ada Mbak Eka temanin kau, gak usah ditemanin. Saya mau nangis sepuas-puasnya. Gak tahu kenapa, ketakutan. Hal yang baru pasti. Sebagai hamba-hamba Tuhan, masuk dalam pelayanan yang baru. Pasti, kenapa SMK? Yang pasti punya ketakutan. Gimana sih di sana? Walaupun Semarang bukan sesuatu yang baru bagi saya, saudara sekalian. Saya ada 3 kali ada di Semarang. Pasti sesuatu yang baru, yang takut. Lalu masuk pada kantor LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Lalu saya bilang, saya mau buat apa di sana? Wah, kacau. Ketakutannya pasti ada. Gimana sih dengan LBH ini? Mau dibawa kemana, kata nyanyian itu. Lalu masuk lagi dalam tugas YPKBK sebagai staf khusus legal, pelayanan kesehatan, bala keselamatan. Terus orang bilang, banyak loh kerjaannya di sana. Gak mudah loh, buat begini loh, buat sebuah payung hukum supaya semua aturan karyawan, aturan dokter, semua 1 di 6 rumah sakit. Pertanyaannya, Tuhan mampu gak saya? Orang lihat bisa dong mayor-mayor sekolah itu kok, is okay sekolah. Tapi mampu gak? Ini ketakutannya ada. Ketakutan itu pun dari dalam diri kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Ketakutan bagaimana Steve ada di sini. Bagaimana kehidupannya membiayai dan ini semua ketakutan. Gak pergi berlayar keliling lautan, ketakutan. Berbagai macam. Semua kita punya ketakutan. Tapi hari ini kita belajar tentang penyertaan Tuhan yang sempurna. Ya enggak? 4 ayat 10. Kita melihat kesempurnaan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Pada saat kita mengalami namanya ketakutan dalam menghadapi tantangan ini. Perhatikan ayat 10 itu, saudara sekalian. Di mana kesempurnaan penyertaan Tuhan itu? Perhatikan pada bagian itu. Saya mau bilang ini. Kesempurnaan terlihat. Firman Tuhan tidak hanya mengatakan bahwa Tuhan menyertai. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa Tuhan meneguhkan saja. Bahkan dikatakan Tuhan menolong dan Tuhan memegang. Tetapi menjadi lebih sempurna apa? Saudara perhatikan dengan kata membawa. Itu kesempurnaannya. Itu kesempurnaannya. Dia tidak hanya menyertai. Dia tidak hanya menolong. Dia tidak hanya meneguhkan. Tidak hanya memegang. Tapi Alkitab bilang dia membawa. Membawa kepada kemenangan. Artinya apa, saudara kata Tuhan? Artinya adalah kita punya Tuhan yang aktif. Kita punya Tuhan yang bergerak. Kita punya Tuhan yang hidup dalam ketakutan yang kita hadapi. Itulah penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalau hari ini engkau sedang dalam ketakutan, kau dalam sebuah kekhawatiran, maka Alkitab bilang, dia menyertai engkau. Dia meneguhkan engkau. Dia menolong engkau. Dia memegang engkau. Dan pada akhirnya kesempurnaan itu. Ini ketakutanmu. Ini kekhawatiranmu. Maka pada akhir kesempurnaan itu dikatakan, dia membawa. Dia tuntun engkau. Dia bawa kita selangkah demi selangkah. Dia bawa kita kepada kemenangan. Artinya adalah, waktu Alkitab bilang, dia membawa kita kepada kemenangan. Dia sedang mengajar kita untuk belajar berjalan bersama dengan dia. Dia tidak katakan akan menyelesaikan masalahmu, tidak. Tetapi kesempurnaan itu dikatakan, dia bawa kita, dia bimbing, dia pegang selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Dia bawa kita kepada yang namanya sebuah kemenangan. Itulah penyertaan Tuhan yang sempurna. Saya nggak tahu hari ini ketakutanmu ada. Tapi sebuah pujian mengatakan, El Shaddai, tak usah kau takut.
Tak usah kau bimbang, karena ada Allah yang beserta dengan kita. Ada Allah yang bersama dengan hidupmu. Ada Allah yang bersama dengan kami, saudara sekalian. Di khotbah terakhir pada tahun ini juga menguatkan diri saya sendiri, bahwa sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan pun punya ketakutan. Bapak Pendeta Jeffrey pun sebagai hamba Tuhan punya ketakutan. Dia cerita sama saya, oh begini Pak Mayor, gini, punya ketakutan. Semua kita punya ketakutan, tapi hari kita belajar ada penyertaan Tuhan sempurna. Dia pegang tangan kita. Kalau Tuhan yang pegang, maka dia tetap punya kekuatan yang luar biasa memegang kuat kita. Dan tidak hanya pegang tangan kita, tapi dia bawa saudara dan saya kepada kemenangan. Apa penyakitmu hari ini? Maka dia pegang engkau, membawa kepada kesembuhan. Apa persoalanmu hari ini? Maka dia pegang engkau, membawa kepada jalan keluar. Tak usah kau takut. Kita kan pujian ini saudara berkati oleh Tuhan. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Kalau ada saudara-saudara mau berdoa kepada Tuhan, membawa apapun, menjadi pergumulanmu, harapanmu, apapun itu, ada bangku anugerah. Boleh berdoa di tempat ini, berlutut, berseru kepada Tuhan. Tuhan pegang tanganku dan bawalah aku pada kemenangan. Saya akan puji ini saudara-saudara kata oleh Tuhan. Mari waktu berdoa di tempat duduk atau di bangku anugerah, berdoalah bahwa ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Ada roh Allah yang besar dalam hidup kita. Dan jaminan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Tak usah kau takut. Ambil waktu sejenak untuk berdoa di bangku anugerah. Itu tempat duduk kita masing-masing. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Kau memberkatiku. Kau memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Kiranya hari ini saudara diberanikan oleh Tuhan untuk menjadi kehidupan ini. Tak usah ku takut. Amin. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus memelihara hidupku. Tak usah ku takut. Tak usah ku susah. Roh Kudus, Steve. Roh Kudus hiburku. Steve. Tak usah
memberkatiku, memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, adakah hari ini yang sedang membebani hidupmu? Apapun itu hari ini, kita akan ulangi kor ini dengan lembut. Waktu kita ulangi kor ini sekali lagi, kalau sedang ke bangku anugerah, lakukan itu, silahkan. Ingin beri tempat dudukmu, silahkan berdiri, dan saya juga akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Bawalah semua apa menjadi kehidupan kita kepada Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran, sakit, penyakit apapun, bawa kepada Tuhan. Dan Dialah Allah yang akan memulihkan, menguatkan, dan memberanikan kita menjadi kehidupan ini. Kita ulangi kornya dengan lembut. Ada 1, 2, 3, 4 yang berdiri. Ke bangku anugerah silakan, berdiri silakan, dan saya akan berdoa. Saudara-saudara sekalian, dengan lembut katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Katakan dengan kuat, amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, amin. Dia adalah Allah yang besar dalam hidup kita. Dia beri kita roh yang besar. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Terima berkat itu saudara sekalian, haleluya. Allah Maha Kuasa, berkatnya pasti melimpah. Mari saudara sekalian, saya akan berdoa, arahkan hatimu. Melimpah Elsa, berdoalah kepada Tuhan. Oh, katakan sama-sama, Tuhan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, oh, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Elsa, hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba berdoa setiap umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat-Mu. Ada mereka yang datang di bangku anugerah, berdoa dan berdoa di hadapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kira setiap doa mereka, apa mereka gumuli, mereka sedang doakan hari ini, hamba percaya dalam nama Yesus Engkau memulihkan hidup mereka. Setiap ketakutan dipulihkan oleh Tuhan. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengenal mereka lebih daripada apa yang Hamba kenal. Dan kami percaya bahwa Engkau Yesus yang akan menolong mereka, menjawab setiap doa-doa mereka. Hamba berdoa setiap kami yang berdiri, tempat kami masing-masing Tuhan, dari mimbar ini,
Hamba menumpangkan tangan hamba-Mu kepada setiap mereka yang berdiri di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan turunlah berkat-Mu atas hidup mereka, berkat pemulihan, berkat kesembuhan, berkat kemenangan, berkat jalan keluar, berkat apapun yang Tuhan beri bagi mereka, sehingga waktu mereka menghadapi ketakutan itu, maka di situ mereka mengalami kemenangan daripada Tuhan. Kami yang duduk, hamba juga berdoa mengantar hidup mereka di dalam nama Yesus. Engkau juga berkati mereka, Engkau memulihkan hidup mereka, menyatakan kuasa kemenangan-Mu, sehingga setiap kami yang berdoa hari ini, dalam setiap ketakutan pergumulan kami tahu kami nggak perlu takut. Ada El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang akan memberikan kami kemenangan itu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak memberikan kami roh ketakutan, tapi Engkau memberikan kami roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Yakinkan kami hari ini, kami nggak perlu takut karena ada roh Allah yang besar dalam diri kami. Roh Allah yang besar, lebih besar dari apapun. Yakinkan dalam diri kami ada jaminan Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang tidak hanya menyertai kami, yang tidak hanya menguatkan kami, yang tidak hanya meneguhkan, tetapi Engkau membawa kami kepada kemenangan. Kiranya kekuatan firman hari ini lewat Tuhan Roh Kudus Tuhan menuntun kami semuanya, memberikan kami melangkah di hari yang baru, bahkan di bulan yang baru, bahkan di tahun ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak apapun. Kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah melayani hari ini. Tuhan juga berkati kami. Baik bagi saudari Widya Wardani, Tuhan berkati dia dalam semua kehidupannya, pekerjaan, pelayanannya, rencana hidupnya diberkati Tuhan. Kami mendengarkan musik, singer, sambil tumpang tangan bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka. Yang mengaturkan LCD, Tuhan juga berkati. Yang mengoperasikan kamera, Tuhan juga berkati. Yang mengatur sound system, Tuhan berkati. Yang mengatur laptop, Tuhan juga memberkati. Yang membawa persembahan jadi kolektan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih untuk semuanya. Berkati para opsir setempat di gereja ini Bapak. Berkati Cross 2 Surabaya ini. Terpujilah Tuhan. Dalam Yesus kami sudah belum bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara sekalian. Kita dengar umuman koros dari Bapak Yudhita Muntono. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Seperti tadi yang sudah kita dengar bersama, khotbah yang terakhir ya. Tujuannya sebetulnya memberi kekuatan kepada kita semua. Baik opsir setempat, jemaat, baik yang nanti akan menduduki pos yang baru. Terima kasih kepada Saudari Hani sebagai pemimpin ibadah pada pagi hari ini, dan Bapak Mayor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kemudian sebentar ada ibadah sekolah minggu, Pak Sersan Mayor. Tak naik nopo pangkatnya. Manggut-manggut terus ya. Sore ada ibadah tebusan ya. Kemudian kegiatan sepekan berjalan seperti biasa. Kalau di masing-masing sektor ingin melakukan perpisahan, kenangan dan lain sebagainya, silakan dilakukan. Tapi yang terpenting di minggu yang akan datang, saudara jangan datang pagi pukul 6 ya, pada pukul 9. Perhatikan, jangan datang pada pukul 6 tapi pada pukul 9. Yang dilakukan adalah ibadah selamat jalan bagi opser pemimpin Bapak Ibu Mayor Edwin Tampu Bolon dan penggantinya yang baru ya, Bapak Ibu Mayor Pani. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, biasanya itu cukup penuh ya, jadi saya pesankan kepada Ibu Sek untuk kursinya dipersiapkan, jangan nanti
tempatnya waktunya ibadah kita usung-usung ya. Kandidat juga mempersiapkan ya. Biasanya penuh Pak ya. Penuh ya saya katakan. Di kisaran sekitar 125, 35 mungkin bisa lebih ya. Karena gampang hitungnya, pada saat pagi berapa, sore berapa ya. Jangan sampai nanti usung seperti beberapa waktu yang lalu. Sewa aja ya. Kalau kesulitan nanti bisa telepon saya. Nggak usah bingung-bingung. Jangan nanti saya pas saya mesti turun usung-usung gitu ya. Nah, itu perhatikan ya. Kalau kesulitan telepon saya, tapi PIC-nya biar busek. Dan disertai dengan makan siang ya. Saya perlu kasih tahu ya, kalau Bapak Mayor kemarin diambil sumpahnya sebagai seorang advokat ya, dengan memakai peci. Itu bukan karena gaya ya. Saya tahu persis, walaupun saya tidak dikasih tahu, saya tidak ada komunikasi ya sama Bapak Mayor ya. Pakai peci itu memang persyaratan yang harus dipakai. Biasanya pakai jas, tapi yang kali ini pakai peci. Disumpah dia di hotel di Basuki Rahmat. Rasanya benar kalau info saya. Ya, dan yang menyumpah adalah Profesor Otto Hasibuan ya. Dia disumpah sudah punya kartu. Biasanya surat, tapi tidak tahu kartu atau surat ya. Biasanya surat dulu baru kartu. Kartunya itu menunggu ya. Selamat kepada Pak Mayor punya kartu, bisa berpraktek di pengadilan. Ya. Tadi sudah diutarakan sedikit mengenai susahnya perubahan-perubahan perundang-undangan. Undang-undangnya berubah semua, Pak. Jadi bisa kaget-kaget kita nanti ya. Kalau beradu debat dengan sesama orang pinter, bingung kita ya. Peraturannya itu berubah semua loh sekarang itu. Kok pinter saya bilang orang ini yang bikin peraturan ini ya. Setiap segmen itu, aduh hidup semua sekarang peraturannya. Tidak ada yang mati ya. Ada izin lingkungan, ada izin NAMDAL, ada ini dan lain sebagainya ya. Ini sekedar pengumuman mungkin supaya Bapak Ibu juga tahu. Sama sekarang, dokter praktek juga berat sekarang ya. Harus punya rekam medik dan lain sebagainya. Itu yang saya pelajari. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih bagi saudara yang ingin meminta rekaman tadi yang duet tadi pagi, Bapak Pendeta Jeffrey beserta Ibu bisa dilihat di TikTok nanti ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini saya senangnya 6 tahun bersama dengan dia. Saya aman aja. Kalau ada perlu apa, telepon saya saja. Wah ini kata-kata menyejukkan saudara-saudara sekalian ya kan. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Pertama-tama saya pikir terima kasih untuk ucapan dari Bapak Yupito. Memang saudara-saudara sekalian ini menjadi pergumulan yang panjang sebenarnya. Yang saya berharap sebenarnya sebelum saya pindah maka ini sudah terselesaikan begitu. Dan memang sudah terselesaikan kemarin saudara-saudaraku, saya sudah diambil diangkat, disahkan ya menjadi seorang advokat, menjadi seorang pengacara begitu. Jadi sebenarnya ini sebuah kemajuan dalam pelayanan keselamatan untuk supaya kita bisa beracara di pengadilan gitu. Jadi opsir-opsir sekarang sudah punya surat izin ini, punya kartu ini, maka bisa beracara di pengadilan. Karena memang kita nggak bisa hindari ada banyak pelayanan bala keselamatan yang sekarang kita harus berhadapan di pengadilan. Ada di Palu, ada yang di Bali, itu kita sedang menghadapi di pengadilan dan memang ini menjadi harapan dari pimpinan sehingga walaupun kita punya penasihat hukum saudara-saudara sekarang, maka kita juga akan coba mengaktifkan semua para hamba-hamba Tuhan, para opsir-opsir untuk bisa mengambil ini sehingga ada hamba-hamba Tuhan yang bisa melakukan tugas-tugas ini saudara-saudara sekalian. Dan masih ada beberapa yang harus diselesaikan lagi, walaupun saya sudah pindah mungkin saya akan ke Surabaya untuk menyelesaikan beberapa hal-hal yang diselesaikan dalam konteks pelantikan advokat yang kemarin saudara-saudara sekalian. Saya udah membuka plang di depan itu saudara sekalian pakai neon box biar saingan sama Petra, tapi nggak jadi gitu ya karena saya udah pindah kan. Jadi terima kasih saudara-saudara sekalian untuk dukungan, untuk semangat, dan saya pikir 6 tahun saya bisa minggu depan akan saya sampaikan ada banyak hal-hal yang bisa saya selesaikan selama saya 6 tahun di Koros 2 Surabaya ini. Yang berulang tahun saudara-saudara sekalian pada bulan Juni ini saudara-saudaraku, tanggal 22 ada Ailing, lalu ada
Yeskiel T. Setiabudi tanggal 22 juga, lalu ada Silvi tanggal 29, ada Erwin Andreas Setiawan tanggal 29, dan juga ada Bapak Halim Handoko pada tanggal 30. Ini yang berulang tahun saudara-saudara sekalian. Saya ingin tambahkan saudara-saudaraku bahwa pada tanggal 28 nanti, itu hari Sabtu ya, jam 10 pagi, mungkin di grup juga sudah ada, itu ada acara ibadah ataupun semacam biston ya, di keluarga Cik Melani ya, Jalan Tidar. Ini berapa? 1000 hari Bu, ya Cik ya? Oh 3 tahun ya, 3 tahun hitung harinya berapa itu? Ya, 3 tahun almarhum dari Bapak siang ya. Jadi mereka melaksanakan ibadah itu saudara-saudara sekalian. Jadi itu tanggal 26 bulan 6 tanggal 28 maaf, tanggal 28 bulan 6 2025 hari Sabtu. Itu jam 10 pagi kita ada di sana dalam ibadah kepada Tuhan ya. Kemudian saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, nanti jadwal pesuan doa saya akan share ya, nanti akan di-share oleh Ibu Mayor karena Cik Licu udah beri pada saya. Makasih Cik udah buat itu. Dan saya sudah siapin ya, nanti tinggal karena akhir bulan ini baru nanti akan saya kirim dalam minggu. Karena masih ada PD seminggu lagi. Nanti saya akan kirim di grup untuk jadwal PD ya, jadwal PD. Kemudian jadwal yang untuk ibadah kesucian tebusan itu sudah ada. Saya tunggu-tunggu ada tentu saya gitu loh. Saya tunggu-tunggu kenapa saya nggak dikasih nih gitu loh. Saya bingung juga kenapa saya nggak tiba-tiba udah muncul gitu loh. Saya bingung juga gitu ya. Jadi berkati oleh Tuhan. Saya lihat sudah ada namanya kadet di situ. Terus saya tanya, Cik dari mana kok bisa muncul nama kadet? Saya belum kan ada kadet di sini. Tapi udah ada muncul nama kadet begitu. Saya pikir Cik ini berkomunikasi dengan opsi yang baru gitu ya. Gitu. Itu aturannya salah Cik. Gak boleh begitu. Jadi kasihan, maksudnya opsi yang barunya belum datang kok udah dibebanin begitu loh. Gitu. Untung dia teman saya, dia gak komplain. Kalau bukan teman saya mungkin dia komplain gitu. Jadi itu nggak bisa, aturannya nggak seperti itu. Kayak saya mau ke Semarang 1 nih, mereka nggak boleh bilang apa sama saya. Sampai saya datang ke sana ya saya akan ada di sana nanti bagaimana caranya gitu. Ya, tapi jawabnya sudah ada saudara-saudara kalian dan saya ada kadet di situ. Saya agak sedikit kaget kok sudah namanya kadet ya. Padahal saya belum umumkan di korupsi ini ada kadet mau datang di korupsi ini gitu ya. Tapi di Jawa itu sudah namanya kadet ya. Jadi tolong dijaga yang namanya aturan-aturan bala keselamatan. Karena begini, surat-surat yang muncul sampai hari ini, baik kadet, kandidat, bahkan masuknya kandidat itu masih nama saya. Kadet yang praktik masih namanya kepada Mayor Erwin Tambobolan Opsir Korps 2 Surabaya. Gitu. Jadi artinya sebelum pada tanggal 1, saya masih pemimpin di korps ini. Setelah tanggal 1 baru saya nggak diri di sini, ada opsi yang baru gitu loh. Nah jadi saya lihat jadwalnya sudah ada, lalu ada namanya kadet, saya agak sedikit bingung juga. Dari mana tahu ini Cik ya? Apa dia punya hubungan dengan kadet ini begitu ya? Kalau tiba-tiba sudah ada namanya kadet, saya bingung juga gitu loh. Tapi saya pikir ya udahlah gitu ya. Ya jalan aja gitu ya. Nah jadi saudara berkati oleh Tuhan itu harus dijaga. Itu namanya aturan. Ya itu aturan nggak bisa kita langgar gitu. Jadi kita jangan membebani opsi yang mau datang gitu. Biarlah dia datang mengikuti apa yang sudah di tempat ini gitu. Kita sudah atur seperti Cilicu kasih jadwal doa sama saya lalu saya siapkan dan saya share saudara sekalian namanya juga dia ada opsi yang baru ya udah dia mengikuti apa yang ada gitu. Ya jadi jangan membebani mereka. Dia untung teman saya. Jadi kalau teman saya mungkin dia nggak komplain macam-macam. Tapi kalau itu bukan teman saya mungkin wah kita bisa dikomplain macam-macam. Ya karena itu aturan yang nggak boleh kita langgar dalam bala keselamatan. Ya, nanti jadi bisa batal datangnya gitu. Jadi itu berbahaya sebenarnya. Ya jadi nggak bisa seperti itu. Jadi biarkanlah kita yang mengatur dia datang nanti. Dan saya juga akan pasti tahu, pasti melibatkan nama-nama dia untuk khotbah di ibadah kesucian mau tebusan pasti seperti itu ya. Seperti yang jadwal PD begitu. Jadi itu harus dijaga. Waktu saya kesini juga nggak ada Pak Rangito Asito Sayanti Mayor pimpin ini nggak ada itu. Gitu. Dan itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu dalam aturan perpindahan. Gimana Ibu Mayor selamat benar ya? Benar ya. Nah, saya mau katakan demikian, nanti ada seorang kadet namanya Kadet Gusno. Dia akan tiba hari Kamis pagi di tempatnya saudara-saudara sekalian, saya akan jemput dia. Lalu pada hari Rabu, Mayor Yohanes Pani itu juga akan datang ke Surabaya. Nanti juga saya jemput tapi akan nginap di matahari terbit. Dia nggak boleh kemari. Itu aturannya. Kenapa? Karena belum tanggal 1. Itu nggak boleh gitu loh. Setelah tanggal 1 baru dia tanggal 31 baru boleh di sini. Jadi ini aturan nggak bisa dilanggar saudara sekalian gitu. Walaupun sudah datang ke sini, kita ada ibadah lalu saya panggil dia datang ikut nggak bisa juga sebenarnya. Karena dia belum selamat datang. Jadi belum ada di tempatnya untuk melakukan tugas panjang karena per tanggal 1 Juli baru ada berdinas di korupsi yang baru gitu. Sama seperti saya di sana. Maka saya berangkat tanggal 30 karena tanggal 1 saya baru ada di sana gitu maksudnya. Ngerti ya?
Gitu. Tapi dia kata hari Rabu dia akan ada di matahari terbit, nanti saya akan juga menjemput itu. Jadi ada kandidat Gusno. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian pada tanggal 1 Agustus per bulan Agustus ada kandidat yang bernama kandidat Hosana Solideo Zebua. Ya, ini ada kandidat yang akan berpraktek di tempat ini menggantikan beradaptasi tempat ini menggantikan namanya kandidat Stephen yang kecil di sana itu. Gitu. Dia akan berangkat akhir Juli, nanti kandidat yang baru akan datang per 1 Agustus. Ya, jadi tolong layani itu. Ya, nanti ada opsi yang baru. Tapi surat yang semua masuk untuk semua ini masih nama saya karena saya masih pemimpin di sini. Nanti setelah tanggal 1 itu urusan dengan opsi yang baru. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi tolong tetap dijaga ini. Ya, jadi ini yang saya sampaikan saudara-saudara sekalian. Ada kadet nanti pada hari Kamis sudah ada di sini, Kamis pagi. Rabu dari sana Jakarta, Kamis pagi di tempat ini. Tadi kami akan jemput juga. Jadi sudah ada pada hari Kamis. Nanti di GPS selamat datang. Nanti juga di ibadah C juga kita bisakan bawa dia ibadah di sana. Dan hari Minggu juga ada selamat datang untuk kadet dan kandidat di per 1 Agustus saudara-saudara sekalian. Oh enggak ada kemarin saya tadi. Baik, saya rasa itu ya saudara-saudara sekalian. Kiranya kita terus semangat. Ya. Ya, nanti lesnya kandidat itu akan mulai dijalankan ya per tanggal 1 Juli. Ya, per Juli nanti kandidat akan jalankan les kandidatnya. Seperti biasa ya. Ya, biasa jangan kandidatnya saya harus tuntaskan ini karena nanti opsi yang baru kan tidak akan mengurus ini lagi. Ya, jadi kandidat akan berangkat jadi per 1 Juli nanti akan ada les dijalankan oleh kita sekalian. Jadi saudara-saudara bisa membantu itu. Saya rasa itu ya saudara-saudara sekalian, minggu depan tidak ada ibadah tebusan, tapi ada yang namanya kita pertemuan untuk serah terima para opsir setempat dengan opsir yang baru pada sore hari sekitar jam 5 atau jam setengah 6, pokoknya sekitar itu saudara sekalian kita hadir, kita ibadah singkat lalu kita akan serah terima. Dan pagi hari jangan lupa sekali lagi saya ingatkan jam 9 pagi ya kita akan melaksanakan ibadah akan dipimpin oleh Letnan Kolonel Eti Variani rumah sakit dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Mayor Yohanes Pani. Jadi minggu depan dia ada khotbah perdana di Korops 2 Surabaya. Setelah itu aja mari kita berdiri sama-sama saudara-saudara sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua rangkaian ibadah kami hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami akan kembali dari tempat gereja ini. Kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat-Mu. Tuhan sertai mereka, lindungi mereka, tibakan mereka di tempat mereka dengan selamat. Kami berdoa untuk semua pekerjaan jemaat-jemaat-Mu, Engkau memberkati mereka. Berlimpah-limpahlah Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Ibadah kami lakukan lagu hari ini, baik itu ibadah sekolah minggu, ibadah tebusan, Tuhan juga memberkati. Sepanjang minggu kami jalan dengan semua pelayanan dan kesibukan kami dalam gereja dan juga semua jemaat-jemaat-Mu. Kami percaya juga Tuhan berkati kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Inilah doa kami. Terpujilah Tuhan. Kami sudah bersyukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberi engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi saudara.